Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak henti-hentinya juga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Bertambah rasa syukur kita pada Allah SWT karena terbukti sudah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati mulianya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semakin bertambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena satu Ramadan kali ini alhamdulillah kita umat Islam di Indonesia menjalaninya dengan sama ya. Ini satu karunia yang sangat luar biasa, harus kita syukuri, Pak. Karena di negeri yang kita cinta ini sudah beberapa kali terjadi satu Ramadan dan satu Syawal itu berbeda. Sesuatu yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Dan sangat memprihatinkan. Kalau kita misalnya yang di Indonesia atau di Bandung atau di Kota Baru Parahyangan berbeda dengan Mekah, itu sangat masuk akal. Karena ada selisih waktu 4 jam. Apakah nanti kita lebih dulu Ramadannya atau Mekah malah lebih dulu? Kok bisa? Ya bisa saja. Pada waktu kita mencoba melihat hadirnya bulan, awal bulan tidak nampak. Lalu kita genapkan, sementara 4 jam kemudian di Mekah bisa terlihat. Jadi kalau kita tinggal satu kota, Pak, bahkan se-RW, bahkan serumah, bahkan ada yang satu ranjang bisa berbeda satu Ramadan, satu Syawal, itu kan nggak masuk akal. Matahari terbit tenggelam kan bersamaan. Dan biasanya kita akan dihibur dengan ungkapan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Ini karena ungkapannya berbahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab itu kalau enggak Al-Quran, hadis, Pak. Menurut kebanyakan orang itu. Makanya si Kabayan, kenal ya Kabayan, pulang dari Mekah itu dia kemudian mengatakan hilang harapan kita untuk bisa masuk surga. Kenapa? Kalah kita orang-orang Mekah, Madinah. Mereka itu sepanjang hari itu baca Quran. Di pasar baca Quran, di toko baca Quran. Karena bahasa Arab itu dianggap Quran.
Sejauh yang saya ketahui ini sama sekali bukan hadis. Banyak ulama-ulama juga yang mengomentari ungkapan ini dan menyatakan bukan hadis. Di antaranya Syekh Abdullah bin Baz. Beliau dengan tegas mengatakan ini qaulus salaf, ucapan orang-orang terdahulu. Dan memang wajar kalau ini bukan hadis karena isinya sangat bertentangan dengan Al-Quran. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Masa perbedaan rahmat? Harusnya ittifaqu ummati rahmatun, bersatunya umat itulah rahmat. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas sekian banyak ayat memerintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan mengingatkan agar jangan sampai kita bercerai-berai. Di mana letak rahmatnya ketika si suami sudah berhari raya, sementara istrinya masih puasa? Lalu si suami mengatakan pada istrinya, kamu berdosa besar. Kenapa? Haram hukumnya puasa di hari raya. Lalu si istri kamu kalah, jadinya jangan doraka. Loh, kenapa? Puasa kamu kurang sehari. Ini mestinya masih harus puasa, malah kamu sudah makan. Nah, kalau sudah seperti ini, di mana letak rahmatnya? Saya khawatir, wah ini semua karena fanatisme. Masing-masing pihak itu merasa paling benar. Sehingga mati-matian terus mempertahankan prinsipnya tanpa berpikir bagaimana bisa menyatukan agar umat tidak bingung. Dan pemerintah juga ya hanya seperti itulah yang dilakukan. Sidang isbat diundang masing-masing ormas itu. Lalu masing-masing dikasih waktu 7 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah itu nanti diambil keputusan, dan seperti biasanya pemerintah akan mengambil keputusan yang diputuskan oleh NU. Lalu kemudian marilah kita saling menghormati perbedaan. Nggak akan pernah bersatu kalau gini. Makanya saya mengusulkan Masjid Al-Ukhuwah ajalah yang ambil inisiatif. Undang tokoh-tokoh ormas ahli falak itu dari tokoh-tokoh ormas yang ada, undang ke sini. Saya lihat ini memungkinkan betul, Pak. Mau di atas atau di sini terserah. Udah hadirkan juga para astronom terkenal di Indonesia ini. Banyak banget, Pak. Masukkan ke dalam satu ruangan, kuncian, Pak. Jangan dibuka sebelum terjadi kemufakatan. Kalau sudah waktunya makan, buka, kasih makan, kuncian. Saya yakin kalau masing-masing itu datang untuk mencari kebenaran dan siap menyatakan ternyata rumusan saya lebih lemah, terjadi persatuan itu. Tapi kalau masing-masing kemudian datang dengan membawa semangat mempertahankan mati-matian prinsip masing-masing, yang nggak akan pernah selesai gitu. Kalau saya gitu berpikir, kalau saya pimpinan ormas yang selalu berbeda, saya cuma butuh waktu 2 menit, Pak, untuk menyatukan itu. Saya tinggal tanya pihak ormas yang berbeda dengan saya itu, Anda yakin nggak dengan rumusan Anda itu dalam hal menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal? Yakin kalau jawaban itu. Siap bertanggung jawab dunia akhirat? Siap, kata dia. Ya sudah. Saya akan menghimbau umat di ormas saya untuk mengikuti Anda. Bertanggung jawabkan dunia akhirat. Selesai, Pak. Demi persatuan.
2 menit saya butuh, Pak. Tapi kalau nanti saya tanya misalnya, Anda yakin dengan rumusan Anda? Lalu jawabannya, ya sebenarnya mah rada kurang yakin, misalnya gitu. Maka saya akan mengatakan, kalau gitu ikut saya yakin, saya siap bertanggung jawab dunia akhirat, demi kita bersatu. Selesai 2 menit, Pak. Kalau saya lebih suka menyerahkan orang lain yang bertanggung jawab, bebas kita kan. Sudahlah Pak, mau bahas ini jadi kehel Pak bawaan itu gitu. Gitu. Malu kita itu ya. Orang lain katanya sudah menginjakan kakinya di bulan. Kita belum bisa menentukan awal bulan. Ini kan ironis sekali Pak. Islah, tapi kehelen kita lanjutkan saja kajian kita Pak. Insyaallah kajian kita itu tafsir kita di surat Al-Fatihah sudah sampai sekarang pada ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa surat Al-Fatihah ini memberi pelajaran kepada kita. Disinilah doanya itu. Doa yang Allah ajarkan pada kita. Di mana sebelum kita berdoa ini ihdinas siratal mustaqim didahului dengan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, jika kita ingin berdoa kepada Allah itu, mulailah dengan kita membaca pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita nyatakan tekad kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum kita meminta kepada Allah, memohon pada Allah apa yang menjadi hajat dalam hidup kita, harusnya kita mengabdi dulu kepada Allah. Jadi kita mengabdi dulu kepada Allah, baru kita punya hak untuk meminta. Iyyaka na'budu, baru wa iyyaka nasta'in. Dari sinilah mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Allah akan mengabulkan kebutuhan seorang yang banyak berzikir daripada yang banyak berdoa. Nah, kalau orang sudah banyak berzikir, lah dicontohkan dengan berzikir, dia pasti dekat dengan Allah. Gitu. Pasti Allah sayang pada dia. Mungkin belum lagi dia berdoa, Allah sudah penuhi keinginannya. Masa Allah tidak tahu siapa yang dia inginkan dalam hidupnya ini? Ini sayangnya kita ini kadang-kadang zikirnya cuma sedikit, itu pun dengan kecepatan tinggi, dibaca gitu. Pas giliran berdoa panjang sekali yang kita minta itu. Mari kita. Jadi kunci untuk dikabulkannya doa itu kedekatan kita dengan Allah. Jadi dekatkan dulu diri kita dengan Allah, baru kita meminta. Mungkin dalam kehidupan kita kerja dulu, gitu, baru kita mengharapkan upah. Maka kalau kita lihat di Al-Baqarah 186, Allah menyatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Saya akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa padaku. Itu janji Allah, dan Allah mustahil mengingkari janjinya. Pasti Allah akan kabulkan doa sepanjang kita memenuhi syarat. Apa syaratnya? Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Jadi syarat untuk doa kita dikabul itu kita harus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri pada Allah? Ya dengan beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya. Jadi dari sinilah kita bisa memahami kenapa banyak orang
di tanah air berdoa sampai bertahun-tahun, doanya tidak dikabul. Tapi ketika dia pergi ke tanah suci, berhaji atau berumrah, berdoa lagi di sana, maka oleh Allah dikabul. Bukan karena Allah itu ada di sana. Allah ada dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, Allah bisa dekat dengan kita, lebih dekat daripada kita dengan urat leher kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi kenapa banyak orang yang doanya dikabul di tanah suci? Ya karena pada umumnya orang yang ke sana sudah berjuang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pikirannya cuma ingin beribadah gitu. Malah sampai nangis-nangis gara-gara tidak bisa ke masjid satu kali. Jadi itu kuncinya itu ya, bahwa karena itu nanti kalau kita lihat di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, ada 3 kelompok manusia yang doanya itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka berdoa itu pasti dikabul oleh Allah ya. Yang pertama, as-shaim hatta yaftur. Orang yang saum sampai dia berbuka. Kenapa? Orang yang saum itu pasti dekat dengan Allah. Namun benar saumnya gitu ya. Kenapa? Loh, jangankan yang haram, yang halal saja sedang dia tahan untuk tidak dia nikmati. Boro-boro memakan hak orang lain yang haram. Ini yang halal saja dia tahan untuk tidak dinikmati. Yang kedua, imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi, kalau Bapak Ibu misalnya suatu saat ketemu pemimpin yang adil, jangan minta apa-apa Pak, minta didoakan Pak. Doanya makbul sekali. Kenapa? Karena pemimpin yang adil pasti dekat dengan Allah Pak. Bayangkan seorang pemimpin kalau di negeri ini adil misalnya, berarti dia setiap hari beribadah kepada Allah lewat baktinya pada 280 juta ayat. Berapa ibadahnya per hari? Nanti kalau Bapak Ibu ketemu pemimpin yang adil, tong minta naon, minta doakan aja selamat dunia akhirat. Itu doanya makbul sekali. Dan kalau nanti Bapak ketemu pemimpin yang adil, tolong saya diberitahu Pak. Ya Pak, saya selama ini mencari-cari belum ketemu itu pemimpin yang adil. Kalau yang zalim banyak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil ketemu, tolong saya diberitahu Pak. Saya ingin minta didoakan itu. Nah yang ketiga, kata Rasulullah dalam hadis itu, doaul mazlum, doa orang yang teraniaya. Nah itu dekat dengan Allah Pak. Jadi kalau Bapak menemukan ada orang yang terzolimi, nah itu selain kita menghibur juga minta didoakan Pak. Doanya makbul Pak. Karena itu hati-hatilah kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita sempat menzolimi orang lain. Begitu kita misalnya menzolimi seseorang, lalu dia bangun misalnya tengah malam gitu ya, terus berdoa, ya Allah, sakit rasanya hati saya, kok tega-teganya dia menzolimi saya, karena dia tuh orang soleh Pak, lalu doanya pun bagus ya. Ya Allah, apa enggak sebaiknya orang itu diberi pelajaran, nggak sadar gitu. Itu kira-kira kata Allah, siap, kurang sikat sekalian lah gitu. Kalau sampai dia berdoa, nggak usah berdoa saja Allah sudah siap untuk menyiksa orang yang berbuat zalim itu sebenarnya. Saya pernah terpikir saja dalam pikiran itu ya. Kalau begitu kita umat Islam itu di negeri ini punya 2 peluang.
kita sedang saum dan kita sedang terzolimi. Andai kata gitu, saya sempat terpikir gimana kalau kita umat Islam kumpul lalu sama-sama berdoa gitu. Saya kira selesai masalah di negeri ini, Pak. Setuju, Pak? Nah, lalaunan ini. Lalaunan. Jadi kita lanjut, Pak, kajian kita ya. Jadi di sini Allah memberikan contoh pada kita, kalau kita mau berdoa itu kita memuji dulu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jangankan Allah yang patut untuk kita puji, manusia saja kan begitu kan, Pak ya. Kalau kita mau minta tolong itu biasanya ada basa-basi lah. Aduh Pak, saya itu Bapak itu orangnya sangat luar biasa soleh, orangnya sangat segala macam. Nah, biasanya orang itu sudah mengerti ya, sudah apa ada perlu apa kan itu kan ya. Kita manusia saja senang dipuji dulu. Nah Allah adalah zat yang patut kita puji. Kita bersyukur kepada Allah. Lalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, barulah kita meminta apa yang kita inginkan. Nah, Allah kemudian memberikan pelajaran pada kita apa yang semestinya kita minta. Minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat fardu. Apa yang semestinya kita minta? Ternyata Allah tidak mengajarkan kita untuk meminta kenikmatan dunia. Meminta jabatan, meminta kemewahan, harta berlimpah dan sebagainya. Yang Allah ajarkan itu kita agar meminta, ya Allah beri petunjuk pada kami jalan yang lurus, yang bisa menyelamatkan hidup kita dunia terutama akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi seorang mukmin dia tidak akan menuntut dunia, Pak. Ketika dia meminta ridha Allah dan diberi petunjuk, minta petunjuk, maka dunia akan menyertai dia. Tapi kalau dia hanya meminta dunia, Allah kabulkan. Tapi dia hanya akan memperoleh dunia itu. Bapak Ibu pilih mana, Pak? Mending kita nikmat dunia susah di akhirat nanti, atau mendingan kita menikmati akhirat tapi susah di dunia. Nah, itu Pak. Sudah pasti jawabannya itu, Pak. Sudah pasti mau jawab tidaknya lah. Dua nana itu ya. Jadi minimal 17 kali dalam sholat fardu, bisa sampai puluhan kali kita terus berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas. Ya Allah tunjukilah, berilah kami hidayah, ihdina. Hidayah mana Pak yang kita minta ini? Al-Quran di Quran surat Al-Baqarah 185 dikatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia. Tapi tidak semua manusia itu mau mengimaninya. Bahkan hanya sedikit sekali yang mau mengimani Al-Quran itu. Karena itu di awal Al-Baqarah dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi sebagai petunjuk hidayah itu. Nah sekarang Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Petunjuk itu sudah Allah turunkan pada kita. Al-Quran. Lalu apa yang ingin kita minta lagi? Ya Allah berilah saya petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Nah ini petunjuknya sudah ada. Jadi rupanya Pak, hidayah itu ada dua. Ada hidayah ad-dalalah, ada hidayah al-ma'unah. Ma'unah ya, bukan ma'uneh.
Dan kalau lagi lapar gitu jadi ingatnya dari Mauneh. Hidayah dalalah itu sesuai dengan istilahnya, dalalah itu petunjuk. Nah, dia Al-Quran itu hidayah dalalah. Sebelumnya Allah telah menurunkan hidayah dalalah juga ya, dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran. Ada juga dalam bentuk kitab suci, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Baru terakhir Allah menurunkan hidayah dalalah dalam bentuk Al-Quran. Dia petunjuk, Pak, pedoman untuk memberikan petunjuk kepada manusia mana yang halal, mana yang haram, mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang seharusnya ditinggalkan, mana yang hak, mana yang batil, mana mukmin, mana kafir. Itu hidayah dia. Jadi yang kita minta sekarang setiap hari minimal 17 kali dalam sholat itu hidayah apa? Bukan hidayah dalalah, hidayah dalalahnya ada. Yang kita mohonkan itu hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah itu apa? Hidayah ma'unah itu pertolongan, Pak. Ya Allah, saya sudah mengimani hidayah dalalah ini. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang haram saya kerjakan. Cuman kadang-kadang nafsu saya malah ingin meninggalkan yang seharusnya saya lakukan. Malah saya ingin melakukan yang engkau haramkan. Maka saya mohon pertolongan Allah, bimbing saya agar saya itu mau melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan. Itu hidayah ma'unah. Jadi yang kita mohonkan minimal 17 kali dalam sehari semalam itu, ini hidayah ma'unah, bukan hidayah dalalah. Dan itu masalah kita sebenarnya. Persoalan kita itu di situ kan, Pak. Pada umumnya kita insya Allah lebih banyak tahunya lah tentang hidayah dalalah itu. Tahu nggak kita bahwa sholat itu wajib? Tahu, tiletik nekes apal itu. Terus kuna untuk sholat, ya kadang-kadang sok Korea itu kan. Tahukah kita bahwa membicarakan keburukan orang lain menggunjing itu dosa? Tahu, dari dulu udah tahu gitu. Terus kenapa dilakukan? Ya gitu. Kunaon namun teu ngomongkeun batur sapoe teh asa kurang sempurna gitulah. Nah itu persoalan kita. Itu yang kita mohonkan 17 kali minimal dalam sehari semalam itu. Ya Allah, bimbing saya. Sekarang saya beri contoh ini. Saya pergi ke Cirebon, Pak, untuk menemui seseorang. Saya punya alamatnya, cuman nggak tahu di mana saya bisa menemui itu. Jadi turun dari bus, lalu saya tanya seorang polisi, Pak polisi, ini saya mau pergi ke alamat ini. Saya nggak bawa HP, Pak, makanya nggak pakai Google Map gitu. Gimana caranya supaya saya bisa sampai sini? Kata polisi, begini, kamu sekarang nyebrang, nanti itu ada angkot warna merah, angkot nomor 05, kamu naik angkot itu, nanti minta diturunkan di pasar Minggu namanya itu, kamu turun di pasar itu, nanti dari pasar itu kalau kamu sudah turun, nyebrang, di depan kamu ada 3 gang itu. Gang pertama biarkan, gang kedua juga biarkan. Nah, masuk kamu ke gang ketiga. Kamu masuk sampai nanti keluar di gang itu. Nanti ada angkot nomor 07 itu warnanya hijau. Nah, kamu naik angkot itu, minta diturunkan di tukang cukur yang sangat terkenal itu, tukang cukur Pak Hasan. Nah, sampai kamu nanti di sana turun. Nanti kamu jalan kira-kira 200 meter ke arah timur, itu nanti ada jalan itu ya. Jalan pertama kamu abaikan, ya, jalan kedua, nah itu kamu masuk di situ jalan itu. Nanti keluar dari jalan itu kamu ketemu lagi angkot nomor 03 itu, warnanya biru gitu. Nanti kamu naik sana, minta diturunkan lagi di ada toko Sobur namanya itu, terkenal sekali toko itu. Kamu turun di sana. Nah, setelah dari sana, jangan nyebrang.
Kamu jalan saja, kira-kira 400 meter lah kamu jalan sini, baru belok kiri. Kira-kira nanti 200 meter kamu belok kanan. Nah terus itu jalan yang kamu cari. Si polisi memberi saya petunjuk itu hidayah apa Pak? Hidayah dalalah. Pedoman Pak, ini jalan sini, hati-hati jangan belok ke situ. Coba kamu, itu hidayah dalalah. Kalau kemudian si polisi melihat saya itu terkesan menerima gitu kan, dan meyakini petunjuk polisi itu, cuman kelihatan saya bingung. Lalu si polisi bertanya pada saya, kamu terburu-buru tidak? Terburu-buru sih enggak lah. Kalau gitu tunggu saya sebentar. Setengah jam lagi saya akan bebas tugas. Kebetulan rumah saya memang ke jalan itu. Nanti saya bonceng kamu pakai motor, saya antarkan. Ah sudah, saya dibonceng, nggak mikirin lagi naik angkot nomor berapa dan turun di mana. Saya tinggal bisa sambil ngelamun gitu sampai saya Pak. Nah itu hidayah apa Pak? Hidayah maunah. Jadi yang kita mohonkan kepada Allah itu, kita yakin dengan hidayah dalalah, cuman kita takut tersesat Pak. Nah kita memohon pada Allah hidayah maunah. Maka dengan hidayah maunah Allah akan membimbing kita agar kita jangan sampai tersesat. Itu yang kita mohonkan dalam ihdinas siratal mustaqim. Ini supaya kalau kita lagi sholat itu kita bisa menghayati apa yang dimaksud itu ya. Andai kata nanti ketika si polisi itu melihat, ketika dijelaskan, nampak saya itu ragu dengan penjelasannya itu. Bahkan sepertinya saya curiga, jangan-jangan dia mau menyesatkan saya itu. Kira-kira si polisi akan melakukan apa? Saya akan ditinggalkan. Terserah kamulah. Kamu mau tersesat atau tidak. Kalau saya kemudian menyatakan, ini benar Pak polisi, ini arahan Bapak ini, kelihatannya Bapak menyesatkan saya gitu kan, misalnya kan itu, pasti saya akan ditinggal Pak. Jadi kunci untuk kita mendapatkan hidayah maunah, kita harus yakin sepenuhnya terhadap hidayah dalalah. Enggak boleh Al-Quran satu ayat pun kita ragukan. Kalau kita sudah mulai ragu terhadap satu saja ayat Al-Quran, Allah enggak mungkin memberikan hidayah maunah. Jadi kita harus menunjukkan keyakinan kita dulu kepada Allah, baru kita bisa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan siratal mustaqim. Jadi semua manusia itu mendapatkan hidayah dalalah. Setelah hidayah dalalah ini datang, barulah manusia terbagi dua, ada yang beriman, ada yang kafir. Wa amma samud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami sudah memberikan hidayah pada mereka. Tapi mereka memilih kesesatan daripada mengikuti petunjuk. Hidayah apa itu? Hidayah dalalah. Jadi semua manusia itu sudah memperoleh hidayah dalalah. Ya kalaupun ada manusia yang tidak mendapatkan hidayah dalalah, ya sudah selamat dia, Pak. Setelah hidayah dalalah muncul itu, manusia terbagi dua. Ada yang meyakini, disebut mukmin. Ada yang mengkufuri, disebut kafir. Kalau hidayah dalalah belum ada, maka tidak ada istilah mukmin dan kafir. Jadi kalau ada orang-orang di pedalaman itu ya, katakanlah mereka tidak pernah mendengar tentang Islam seumur hidupnya gitu. Disebut mukmin tidak, disebut kafir tidak. Lalu bagaimana nasib mereka di akhirat? Surga Pak. Surga itu mereka itu. Allah jelas menjamin itu. Kami tidak akan mengazab manusia sebelum kami datangkan pada mereka Rasul membawa hidayah dalalah. Jadi yang tidak sampai hidayah dalalah itu sudah aman, tidak akan ada azab bagi mereka itu. Sudah surga semua itu. Gak tahu sekarang ya. Dulu saya waktu ngisi acara di Tembagapura gitu ya. Sebenarnya diundang oleh Freeport saya.
Jadi saya sempatkan diri itu keliling-keliling di masyarakatnya itu. Walaupun saya sudah diwanti-wanti itu, kalau mau keliling-keliling kasih tahu kami katanya. Kenapa? Bisa didahar gitu. Jadi ternyata penduduk Tembagapura pada waktu itu masih makan daging manusia. Cuman katanya kebanyakan mereka itu tidak membunuh, Pak. Jadi kanibal tidak membunuh. Hanya kalau ada saudara-saudara mereka, keluarganya meninggal, sambil nangis, sambil dimakan dagingnya itu. Saking susahnya hidup mereka itu. Satu-satunya daging yang biasa mereka makan selain daging manusia itu cuma babi hutan. Nggak ada lagi binatang lain di situ. Jadi mulai dari lepas ASI dari ibunya sampai meninggal dunia, makanan mereka itu hanya apa? Ya ubi itu. Nah, itu aja. Daging ya kalau dapat babi hutannya. Wow, makanya tinggi sekali babi hutan itu. Jadi kalau mereka pun bisa nangkep babi hutan, itu bisa kawin, Pak, dengan perempuan itu. Maharnya itu babi hutan. Jadi semakin banyak babi hutan, dia bisa makin banyak istri, Pak. Nah itu saya pernah ketemu dengan salah seorang yang kebetulan bisa bahasa Indonesia. Di tangannya dia megang ada lembaran-lembaran yang sudah kumal gitu ya. Jadi di kebun itu saya ngobrol hampir 2 jam. Apa itu saya bilang yang di tangan Anda itu? Injil kan? Oh rupanya pantas dia bisa bahasa Indonesia. Rupanya dia orang yang sengaja dibina untuk mengkristenkan masyarakat di Tembagapura. Akhirnya saya tanya, apa sih Injil itu? Mulai dia ceramahi saya. Injil itu apa gitu ya. Setelah dia selesai menceramahi saya balik bertanya, Anda pernah dengar tentang Islam? Apa itu Islam? Apa Islam ya? Jadi seumur hidupnya belum pernah mendengar Islam. Jadi orang-orang tua mereka sudah ahli surga semua ini. Jadi saya jelaskan apa itu Islam itu. Kita ngobrol lagi gitu. Ya, 2 jam lah kita ngobrol. Setelah ngobrol, udah dia mengatakan, kayaknya Islamnya yang benar kan. Itu. Cuman saya memang hadir di sana, diundang oleh Freeport gitu ya. Jadi padat sekali acaranya sehingga saya nggak banyak peluang. Berapa kali saya diundang lagi ke sana, memang perlu waktu yang cukup ya. Karena perjalanannya pun lumayan. Kanan kuburan, kalau dia terpleset tuh mobil itu, kiri rumah sakit. Dan ternyata dari semua yang sudah terjadi nggak ada yang ke rumah sakit, Pak. Kuburan semua meninggal. 80 kilo perjalanan dari Biak ke Tembagapura dulu ya, sekarang nggak tahu saya. Jadi semua manusia itu sudah memperoleh hidayah. Kecuali yang tidak dapat hidayah, ya sudah, surga itu. Nah yang dapat hidayah, apabila mereka tidak beriman, ya kafir. Wa amma samud fahadainahum fastahabul ama alal huda. Jadi kalau dia memilih kafir, maka Allah berikan kemudahan bagi dia untuk semakin kafir, semakin sesat. Coba ini tadi di Quran surat Fussilat ayat 17. Coba lihat di Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa man yasu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Jadi Allah itu luar biasa, Pak. Menyerahkan 100% kepada manusia untuk menentukan pilihan, mau beriman atau kafir. Kalau dia memilih kafir, Allah mudahkan jalan dia untuk kafir. Dia ingin memilih jalan yang sesat, Allah mudahkan. Sehingga kata Allah, saya akan sertakan bersama dia itu setan. Dan setan itu akan menjadi teman setianya. Jadi
manusia itu akan diberi oleh Allah mengikuti pilihan manusia itu. Jadi kalau dia ingin sesat, Allah berikan jalan kemudahan dia untuk sesat. Nah sebaliknya kalau dia memilih beriman, Allah berikan juga jalan kemudahan untuk dia menjalani keimanan dan keislamannya itu. Dengan tadi ihdinas siratal wallazina tadau zadahum huda di Quran surat Muhammad ayat 17. Mereka yang menerima hidayah dalalah, Allah akan tambah lagi hidayah lagi. Hidayah apa? Hidayah maunah. Jadi kalau kita bicara takdir itu, manusia itu kafir atau dia beriman itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Tapi bukan takdir absolut. Takdir yang sepenuhnya berdasarkan pilihan manusia. Jadi kalau seorang sekarang misalnya kafir, itu takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan dia kafir? Karena dia memilih kafir. Kalau orang sekarang mukmin, kenapa itu takdir Allah? Bukan takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan dia mukmin? Karena dia memilih kafir. Memilih mukmin maksud saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuai dengan pilihan. Bahkan bukan hanya saja ditakdirkan, Allah bantu setiap keinginan manusia. Yang mau sesat dibantu oleh Allah untuk semakin sesat. Yang mau beriman ya dibantu oleh Allah untuk bisa beriman. Karena itu dari sini kita nanti bisa memahami misalnya di Quran surat An-Nahl 107 di ujung-ujungnya Pak, di ujung ayatnya. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang kafir. Lalu di Quran surat Al-Maidah 108 wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Di Quran surat Al-Baqarah 258 wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ini kalau kita tidak memahami hidayah dalalah, hidayah maunah, bisa-bisa kita jadi salah memahami gitu ya. Nah, bagaimana orang kafir itu mau beriman kalau Allah tidak berikan hidayah? Bagaimana orang fasik, orang zalim itu mau beriman kalau Allah tidak berikan hidayah? Jelas-jelas Allah tidak menyatakan tidak akan memberikan hidayah. Yang dimaksud oleh ayat-ayat ini hidayah apa? Maunah. Hidayah maunah, hidayah pertolongan. Si kafir ini sudah dapat hidayah dalalah, makanya dia kafir. Dia sudah dapat hidayah itu sudah sampai, dia menolak kan itu. Masa oleh Allah mau ditolong dia? Ya dia ditolong dalam penolakannya, dalam kekafirannya. Ini banyak orang kadang-kadang memahami ayat-ayat ini jadi keliru, Pak. Oh, Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang kafir. Ya kalau gitu, ya wajar saja dia kafir nggak diberi hidayah. Oh tidak, dia sudah diberi hidayah. Makanya disebut kafir itu dia sudah dapat hidayah. Cuman dia tidak mau menerima hidayah itu. Maka yang dimaksud kemudian Allah tidak akan memberikan hidayah itu dalam arti hidayah maunah. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah maunah. Itu pengertian ihdina ya, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Sirat itu apa? Jalan. Mustaqim, jalan yang lurus. Saya tiba-tiba teringat dulu teman saya di Mesir, Pak. Jadi dia baru datang, Pak. Baru datang naik taksi, Pak. Jadi dia bilang, saya mau ke Buus katanya kan. Buus itu asrama kita di Kairo, Pak. Lalu si supir taksinya nggak tahu. Di sana kan nggak ada jalan, Pak. Nggak seperti kita lengkap jalan itu kan, sampai gang-gang itu ada namanya. Kalau di situ hanya daerah saja, Pak. Jalan itu hanya sedikit sekali yang ada namanya jalan. Tapi walaupun hanya sedikit nama jalan, hebatnya ada jalan Insinyur Soekarno. Begitu luar biasa cintanya orang-orang Mesir pada Soekarno itu. Saya sendiri, Pak, kalau lagi
nyari-nyari buku itu ada orang-orang Mesir itu, Soekarno merdeka, Soekarno merdeka. Jadi memang luar biasa kesan Soekarno itu untuk orang-orang Mesir itu. Jadi teman saya ini cerita, jadi kemana itu katanya, kata supir itu, dia nanya, sekarang kemana nih? Yamin, maksudnya belok kanan. Terus kemana lagi? Simal, belok kiri. Gitu. Kemana lagi? Lurus. Nah, lurus apa dia pikir itu ya? Lurus itu ya, harusnya alatul gitu. Alatul itu lurus, Pak. Tapi dia belum tahu itu, maka dia bilang Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim. Untungnya si sopirnya ngerti, Pak. Oh, maksudnya lurus begitu. Shiratal Mustaqim aja lah gitu ya. Jadi Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus, Pak. Jalan yang lurus. Kalau kita buat garis lurus untuk mempertemukan dua titik, itu garis yang paling singkat, Pak. Jadi kalau ada dua titik, ini titik kita, ini titik yang satu lagi adalah ridha Allah yang kita ingin capai gitu ya. Maka garis lurus itu garis yang paling pendek. Semakin tidak lurus, dia semakin panjang garis itu. Ya. Garis lurus itu yang dimaksud adalah jalan kehidupan kita yang diberkahi dan diridha Allah. Jalan kehidupan yang sesuai dengan petunjuk hidayah Allah tadi, hidayah dalalah, petunjuk Quran dan hadis. Jadi ketika kita menjalani kehidupan di dalam garis yang lurus itu sesuai dengan Quran dan hadis, maka kita berada di garis itu. Begitu kita menyimpang dari Quran dan hadis, kita sudah keluar dari garis. Nah, keluarnya dari garis itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, kafir. Kalau kafir berarti sejak awal dia tidak pernah mau berada di garis itu. Nah, itu kafir. Ada juga yang murtad. Murtad itu juga kafir sebenarnya. Tapi tadinya dia pernah berada di garis. Tiba-tiba dia keluar dari Islam, keluar dari garis, murtad. Nah, yang ketiga, ada yang keluar dari garis tapi tetap muslim, karena dia berbuat dosa. Nah, dia juga keluar dari garis. Nah, ketiga-tiga ini, baik yang kafir, yang sejak awal dia tidak pernah mau berada di garis, maupun yang murtad, yang pernah berada di garis selalu keluar dari garis, ataupun yang muslim yang keluar dari garis karena berbuat dosa, semua punya peluang untuk kembali lagi ke garis sebelum sakratul maut. Nah, semua punya peluang. Nah, kembalinya orang yang dari luar garis ke garis, itu yang disebut dengan taubat. Jadi taubat itu didefinisikan para ulama ar-ruju' ilal haq, kembalinya seseorang ke jalan yang benar, yaitu Shiratal Mustaqim. Itu taubat. Lalu bedanya apa dengan istighfar? Istighfar itu lidah kita dalam bertobat itu mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya percuma saja sekarang seorang membaca istighfar dengan lidahnya astagfirullahaladzim kalau dia tidak tobat, tidak kembali ke garis. Apa yang menyebabkan dia keluar dari garis? Melalaikan kewajiban sholat. Berarti tobatnya dia harus sholat sambil lidahnya mengucapkan istighfar. Gak ada gunanya dia istighfar dengan lidahnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baru itu sholat. Nah, itu istighfar tapi tidak tobat gitu. Atau misalnya apa yang menyebabkan dia keluar dari garis? Ngomongin orang. Berarti kalau dia mau tobat, ya harus kembali ke garis, berhenti dari ngomongin orang. Jangan terus ngomongin orang sambil istighfar terus. Astagfirullahaladzim, saya sebel pisan kasih bapak eta, si ibu eta. Nya saya astagfirullah da keheul pisan, ya terus saya istighfar tapi itu berarti dia tidak taubat lah. Jadi tiga-tiga itu bisa berpeluang untuk kembali ke garis. Nah, Rasulullah mengingatkan, jangan kita sepelekan istilah ini kan dosa kecil. Saya kurang setuju Pak dengan istilah-istilah ini dosa besar, ini dosa kecil. Semua dosa itu besar saja kita anggap. Kenapa?
Karena kadang-kadang kita anggap itu dosa kecil, ternyata besar. Kalau kita lihat dalam hadis itu, ada seorang wanita ahli ibadah, ahli sholat, ahli saum, banyak bersedekah, masuk neraka hanya karena pernah menyakiti hati tetangganya dengan lidahnya. Oh, ternyata itu aja dosa besar, luar biasa. Jadi jangan pernah kita berani keluar dari garis, Pak, sekecil apapun. Sebab kalau ini kita buat garis lurus misalnya, kita buat garis lurus gitu ya. Begitu kita keluar dari garis kecil apapun, lalu kita tarik garis itu, pasti akan ke sana, Pak. Pasti akan semakin jauh kita dari tujuan. Gitu. Pertama, dia berbuat dosa itu menyesal sampai menangis-nangis tahajud gitu. Begitu dosa itu diulang kedua kalinya, nah dia sudah mulai masih menangis tapi sudah tidak tahajud. Nah ketika itu sudah ketiga empat kalinya, sudah tidak nangis, sudah tidak tahajud lagi. Dosa itu sudah seperti terbiasa saja gitu. Nah dia akan semakin jauh dari Shiratal Mustaqim. Maka jangan pernah kita memberanikan diri keluar dari garis sekecil apapun. Gitu. Nah nantilah kalau bertobat, kalau sudah tua, sudah sangat jauh kecil kemungkinan untuk tobatnya itu. Apalagi yang namanya kecenderungan kita manusia itu, di dalam diri kita itu kan ada dua kecenderungan, Pak. Kecenderungan takwa, kecenderungan fujur. Kecenderungan takwa itu kecenderungan yang positif semua. Beriman, beramal saleh, berbuat baik, berbuat adil, dan sebagainya itu. Kecenderungan fujur itu kecenderungan yang negatif semua, kufur, maksiat, berbuat zalim dan seterusnya. Ketika kita seorang itu mengikuti kecenderungan fujur, dia sudah membuat nuktah hitam di belahan hatinya itu, yang baik tadi itu. Nuktah hitam, jadi titik hitam. Harusnya dia segera bertobat. Makanya di Al-Imran 133 itu Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera dengan tobat itu, bahkan nuktah itu akan dihapus oleh Allah, bersih lagi dia. Si hati yang sebelah itu yang punya kecenderungan baik itu. Jadi setiap berbuat kesalahan segera kembali ke garis agar ini dibersihkan oleh Allah itu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Afwan itu menghapus dosa. Jangan dibiarkan terus nuktah, datang lagi nuktah, datang lagi nuktah. Nah kalau sudah nuktah hitam ini sudah banyak, hitam dia semua. Nah dalam bahasa Al-Quran itu sudah rona. Bisa dilihat di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla barrona ala qulubihim. Ketika hati dia itu sudah gelap hitam. Nah itu sudah susah dapat hidayah. Maka kalau kita mendidik anak melakukan satu kesalahan, jangan biarkan, Pak. Harus kita didik dia. Nanti jadi terbiasa, jadi rona dia itu. Jadi rona. Nah setelah anak itu sudah rona, sudah susah kita didik lagi, Pak. Banyak orang tua ya sudahlah, nanti dia sadar sendiri. Gak bisa, harus kita didik terus. Gitu. Khawatirnya nanti dia sudah keburu rona. Jadi ini di Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah, hidayah dalalah tadi. Makanya Rasulullah SAW pernah membuat garis di atas pasir, Pak. Beliau membuat garis lurus. Gitu. Setelah itu beliau membuat lagi sekian garis ke atas, ke bawah, kemana-mana itu. Para sahabat hanya menyaksikan aja, mungkin dugaan saya. Ada juga mungkin yang dalam hatinya bertanya, ini Rasulullah lagi ngapain? Barulah mereka memahami ketika Rasulullah kemudian membaca Quran surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Nah, tadi yang garis lurus yang pertama dibuat Rasulullah. Fattabi'uhu, ikuti ini. Ikuti ini. Maka kamu akan selamat. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain gitu. Jalan-jalan yang lain tadi yang ke atas, ke bawah dan lain sebagainya. Kamu pasti akan tersesat gitu. Jadi jalan yang lurus itu hanya satu, Pak. Itu jalan yang Allah berikan petunjuk pada kita.
Nah ini persoalannya mungkin bagi kita sekarang. Sudahkah kita selama ini berada dalam Shiratal Mustaqim? Waktu sholat mungkin kita berada di Shiratal Mustaqim. Begitu selesai sholat, apa di kantor kita masih ada dalam Shiratal Mustaqim? Apa kita waktu berdagang itu masih dalam Shiratal Mustaqim? Jangan-jangan kita sudah keluar dari situ. Sekarang sebelum Bapak Ibu bertanya, izinkan saya bertanya duluan, Pak. Kita pernah keluar nggak Pak dari Shiratal Mustaqim? Ya? Jujur Pak, ya berpuasa. Pernah nggak keluar Pak dari Shiratal Mustaqim? Ya? Pernah? Kalau saya pernah Pak. Bapak pernah Pak? Nah, ya. Seberapa kali? Jangan-jangan kita keluar masuk terus, keluar masuk keluar gitu. Nah nanti itu yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhir itu. Selama kita sekian puluh tahun kita berada di luar Shiratal Mustaqim berapa lama? Berada di Shiratal Mustaqimnya berapa lama gitu? Jangan-jangan naudzubillah gitu. Kita hanya di Shiratal Mustaqim waktu sholat saja 5 menit. Selesai sholat sudah nggak ada lagi di Shiratal Mustaqim. Mata kita sudah tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Telinga kita sudah mendengar yang Allah tidak ridhoi. Kaki kita sudah melangkah ke mana. Sebagai suami kita tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang Allah perintahkan. Kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan. Jangan-jangan kita lebih sering berada di luar garis itu. Maka pantaslah kita dididik oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi coba hayati itu, jangan sampai kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, selesai sholat kita sudah keluar dari siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim hanya Allah akan lakukan untuk kita jika kita sendiri berusaha seoptimal mungkin untuk berada dalam siratal mustaqim. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallahu khairan katsiran. Ustaz telah menyampaikan kajian. Mungkin satu atau dua pertanyaan singkat dari Bapak Ibu jemaah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan dengan keadaan di negara kita ya, kita sering mengomongkan ya pejabat atau pejabat yang kelakuannya ya jauh lah dari rakyat. Itu gimana? Apakah termasuk ke dalam kita membujikan, kita memberitahu kabar berita bahwa ini pejabat ini melakukan ini melalui WA gitu ya, atau kita ada memberitahukan kepada orang lain, itu termasuk dosa atau enggak? Yang namanya ghibah itu dari kata ghaib itu ya. Jadi kita membicarakan keburukan seseorang sementara orangnya itu tidak hadir bersama kita. Gaib itu makanya disebut ghibah itu. Di apa? Faman yaqtab itu ya. Di Al-Hujurat ayat 12 ya. Kita nggak boleh melakukan itu. Tetapi bukan berarti semua ghibah itu haram. Seorang suami boleh menceritakan keburukan istrinya. Atau kebalikannya, istri membicarakan keburukan suaminya. Ketika si suami atau istri itu menyampaikan kepada seorang psikolog misalnya, atau seorang ustaz, kalau itu menyangkut masalah hukum, karena dia ingin jalan keluar yang bisa dapatkan untuk masalah yang sedang dihadapi, terpaksa dia harus menceritakan. Nah itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Atau misalnya ghibah, saya membicarakan keburukan orang lain untuk keselamatan orang banyak. Sekarang ada
penduduk baru di RT kita gitu, di RT kita, di RW kita gitu. Saya tahu persis kalau orang itu bertangan panjang lah tukang ngambilin barang orang lain itu. Dan saya siap mempertanggungjawabkan itu. Saya harus beritahu semua satu RW, hati-hati orang ini. Jangan terus saya diam saja gitu kan. Nanti kalau saya ngomong nanti malah jadi ghibah. Setelah banyak korban yang barangnya diambil tetangga-tetangga, lalu saya ngomong, sebenarnya saya tahu, nalen kabejana tuh, jadi salah kita itu. Jadi ghibah itu boleh kita bicarakan kalau demi kemaslahatan orang banyak. Jadi bukan ghibah, apalagi kalau si pejabat itu memang sudah dikenal dengan keburukannya. Misalnya siapa Jokowi, misalnya gitu, terus kita mau bicarakan gitu kan. Hampir aku dorakan membicarakan itu ya. Jadi untuk supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Jadi ghibah itu tidak ada menceritakan, tidak ada maksud untuk menyelesaikan, untuk manfaat orang lain, tidak ada maslahat apa-apa. Saya cuma menceritakan keburukan orang lain untuk menjatuhkan orang itu. Itu yang salah. Padahal keburukannya itu tidak membawa akibat apa-apa terhadap orang banyak gitu. Itu yang nggak boleh ghibah. Jadi tidak harus kita artikan semua ghibah. Sama aja dengan ini kan 3 yang diharamkan di ayat 12 itu ya. Ghibah, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kalau kita yang seperti ini lalu tugas kita habis umur hanya cari-cari kesalahan orang lain dengan maksud ingin menjatuhkan orang, salah Pak. Tapi kalau intel kan memang kerjaan dia, Pak. Intel itu kerjanya suka mencari kesalahan orang, Pak. Dicari-cari, dia bukan mencari kesalahan, mengawasi kesalahan orang, curiga dengan kesalahan. Harus begitu. Jangan sampai nanti kita juga yang bukan intel juga boleh, Pak. Curiga itu, ini kelihatannya orang kayak mau mencuri ini orang ini. Wah, tapi kalau saya berburuk sangka nanti dosa. Sudahlah biarin. Ternyata betul mencuri kan awat itu. Jadi boleh kita punya alasan untuk kebaikan, untuk berburuk sangka, mencari-cari kesalahan, ghibah kalau untuk kemaslahatan. Yang tidak boleh itu untuk menjatuhkan orang lain. Nah, kalau ada keburukan seseorang tidak ada dampak buruknya kepada orang lain. Malah kita harusnya menutupi kekurangan orang itu. Maka janji Rasulullah, barang siapa yang menutupi keburukan seseorang di dunia, Allah akan tutup keburukan dia di akhirat. Nah, itu keburukan yang tidak tapi kalau keburukan itu bisa membahayakan orang banyak, harus kita beritahu Pak, untuk keselamatan. Seperti sekarang misalnya kan yang korupsi di Pertamina itu kan hanya baru 9 orang ya yang terdakwa. Kalau Bapak punya lagi daftar yang lain Pak, beritahu Pak. Kelihatannya enggak 9, itu banyak itu. Jadi kalau Bapak tahu, beritahu itu supaya karunya lawan salah barokah dikorbankan. Ya, itu demi keselamatan kita semua kan. Keselamatan bangsa ini. Ada yang lain? Satu pertanyaan terakhir. Bapak dulu saja. Pak ini sudah sering. Kita dengan cara bertanya. Ya Pak. Di dalam pembahasan sebelumnya tentang karena Islam apakah minta pertolongan kita itu berkaitan dengan siratul mustaqim atau kita bisa memohon di dalam sholat khususnya pada waktu kita mengucapkan kan bertanya itu mohon permohonan dalam hati untuk mengutarakan keinginan kita atau keinginan kita itu berupa intinya siratul mustaqim. Terima kasih. Maksudnya dalam kita menyatakan permohonan ihdinas siratal mustaqim itu terbesitlah siratal mustaqim yang kita inginkan itu apa gitu ya, permohonan kita. Misalnya apa keinginannya Pak?
mungkin kita punya permasalahan bisa dengan dialog masalah sana selesaikan diberi petunjuk. Mungkin kita punya masalah, mungkin bukan tentang atau berkaitan dengan masalah keluarga itu diungkapkan dalam tertib dalam hati kita. Mungkin kita ada waktu jeda sebentar untuk sampai ke bimbingan suatu hati. Karena sholat itu kita tidak boleh menambah dan mengurangi sesuai dengan petunjuk Rasul, maka hendaknya kita tidak tambah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nanti dalam pikiran kita itu kita terlintas keinginan kita, nggak ada masalah. Tapi jangan dibahasakan. Sebab kalau dibahasakan, kita sudah menambah bacaan jadi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong ini kan. Nah itu sudah nambah kan itu. Kalau itu terlintas hanya dalam pikiran, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dalam terpikiran kita ada terlintas itu, tapi jangan dibahasakan. Karena ketika dibahasakan jadi bacaan itu. Berarti kita sudah nambah bacaan itu ya. Jadi sebaiknya kalau ada doa lain pada waktu sujudnya, Pak. Jadi ihdinas siratal mustaqim, saat sujudnya kita mohonkan yang tadi yang ada dalam pikiran kita, boleh itu dibahasakan. Ya Allah, saya minta saya minta ini, saya ingin itu. Silakan pada waktu sujud. Kenapa boleh? Ya karena Rasulullah membolehkan. Aqrabu du'a indallah hinama yasjud. Di sujud mana? Rasulullah enggak mengatakan di sujud terakhir. Aqrabu du'a indallah hinama yasjud. Doa yang paling dekat dikabulkan oleh Allah ketika seorang sedang sujud. Enggak disebut sujud akhir, berarti boleh setiap sujud, Pak. Nah itu boleh kita bahasakan, tapi dalam hati juga. Supaya jangan terkesan itu seolah-olah bacaan baru dalam sholat kita gitu. Untuk orang lain yang mendengar itu. Jadi cukup di dalam hati. Tapi kalau waktu Al-Fatihah, nah kita jangan terucap. Walaupun dalam ini, jangan dibahasakan gitu. Kalau hanya terlintas dalam pikiran nggak ada masalah. Keinginan kita itu. Saya kira itu, Pak. Jadi keinginannya kalau mau dibahasakan saat sujud. Nah, saat sujud saja. Ya. Ada kira-kira gitu ya. Pak, kesian Pak ini Pak mau Pak. Itu benar. Maaf ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Ini penting tadi sesuai dengan yang Pak Ustaz sampaikan, bahwa orang yang dikatakan kafir, kalau nggak salah ya, ketika sudah mendapat hidayah Allah, tapi dia menolak. Nah, saya lihat di medsos banyak orang yang menolak, terutama misalkan di Eropa atau Amerika Latin. Nah, yang kebanyakan mereka itu Kristen atau Katolik. Nah, ketika mereka sering bilang saya baru tahu Islam gitu. Nah, sedangkan kita sering melabeli mereka orang Kristen atau Katolik itu sebagai orang kafir atau di luar Islam orang kafir. Nah, tetapi mereka belum tahu tentang Islam sebelumnya. Apakah orang Kristen, orang Katolik yang belum pernah dengar tentang Islam masih tetap layak dilabeli sebagai orang kafir? Sedangkan tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa yang belum mendapat hidayah dolalah itu masuk surga, berarti tidak dikategorikan orang kafir. Kalau sekarang alasan tidak tahu ada Islam, kecil kemungkinan alasan itu ya Pak, untuk orang-orang Eropa itu. Kalau yang tadi di pedalaman memang betul lah, informasi tentang Islam belum ada. Kalau ini malah mereka banyak yang sudah sampai menghujat Islam, menyerang Islam dan sebagainya, karena berarti Islam itu sudah sampai. Tapi mereka tidak mau menerima itu kan itu. Atau mungkin juga bisa saja terjadi kasus ada orang terlahir di lingkungan orang tua yang Kristen, dibesarkan di sana, disekolahkan di sekolah Kristen, di lingkungan masyarakat Kristen. Dia dengar Islam ada, tapi udah keburu diyakinkan oleh orang bahwa itu agama yang nggak benar lah, sehingga dia tidak ini.
Nah, bagaimana tentang mereka? Wah, nanti Allah lah Pak yang akan mempertimbangkan itu. Seberapa jauh dia berusaha untuk tahu, seberapa jauh pengaruh itu sudah masuk. Kita hanya yakin bahwa Allah itu maha adil, maha bijaksana. Pasti Allah akan memperhitungkan itu semua Pak. Siapa yang akan dibebaskan misalnya, oh dia kafir memang sudah usaha tapi dia gak ketemu gitu kan hidayah itu. Itu pasti Allah akan memperhitungkan itu. Karena kita yakin Allah maha adil itu. Tapi bukan kita, susah kita memutuskan Pak. Kita putuskan semua orang kafir itu yang sekarang itu, oh mereka ya belum, karena hidayah Islam belum sampai. Jangan-jangan sudah sampai, cuma mereka tidak mau menerima itu. Jangan sampai tidak mau, belum memang tidak mau menerima itu. Bahwa kemudian baru mereka masuk Islam. Kita ambil contoh Sayyidina Umar bin Khattab ya. Beliau tahu nggak Islam? Sangat tahu Pak, sangat tahu. Rasulullah mendakwahi dia luar biasa itu kan, Umar bin Khattab itu. Yang lain pada masuk Islam, Abu Bakar dan lain. Oh dia enggak, menentang, makin didakwahi makin menentang. Abu Lahab, Abu Jahal, seperti itu. Umar itu sama Pak. Amr bin As sama, Khalid bin Walid sama, sudah didakwahi, mereka menentang. Tapi tiba-tiba akhirnya munculnya hanya karena mendengar ayat Al-Quran dibacakan Umar bin Khattab, dulu masuk Islam. Jadi belum kena. Jadi kan gini Pak, ketika seorang itu lahir ke alam dunia, dia sudah membawa fitrah iman. Dia sudah bersahadat di alam ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi dia sudah membawa fitrah iman, fitrah Islam. Jadi setiap orang yang terlahir itu dia sudah meyakini adanya Allah yang esa. Itu. Lalu dia sudah dibekali dengan fitrah Islamnya. Lalu dibekali juga kecenderungan tadi, fujur dan takwa. Tetapi fitrah iman dan Islam ini bisa saja berubah oleh pengaruh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya bisa membuat dia jadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi, berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi. Nah, seberapa jauh si fitrah iman ini terus dia bisa berkembang gitu ya, untuk mencari kebenaran itu. Nah, itu sangat terpengaruh oleh lingkungan tadi. Maka seberapa jauh usaha dia, seberapa jauh lingkungan membentuk dia, nanti Allah yang akan menghitung itu. Kita yakin betul Allah Maha Adil. Sehingga siapa yang memang terbentuk di situ tidak bisa keluar fitrah iman Islamnya, tentu Allah dengan maha bijaksana, maha adilnya ya tidak akan menghukum orang seperti itu. Gitu. Tapi kalau orang itu sudah diberi, siapa sih yang pernah menduga gitu kan kalau Umar bin Khattab itu akan masuk Islam? Gak ada Pak. Beliau masuk Islam ketika sudah mengangkat pedang dan mencari mana Muhammad, saya bunuh dia. Itu masuk Islamnya saat itu. Khalid bin Walid, siapa yang menduga dia mau masuk Islam? Sehingga waktu dia masuk Islam itu sempat nangis di depan Rasulullah. Rasulullah katanya, setiap kali saya membayangkan leher-leher umat Islam yang saya tebas di perang Badar dan di perang Uhud, dia kan panglima perang orang musyrikin. Saya enggak membayangkan saya bisa selamat di akhirat nanti. Tolong doakan saya Rasulullah agar saya diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, sejak kamu masuk Islam itu sudah dihapus semua oleh Allah, dosa semua itu. Alhamdulillah, kata Khalid. Tapi saya ingin mendengar kau mendoakan saya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah. Rasulullah berdoa, baru tenang dirinya. Orang yang sudah seperti itu bisa masuk Islam. Sebelumnya dia tahu Islam, jangan tahu. Amr bin As, itu luar biasa. Ya, orang-orang seperti itu bisa saja suatu saat berbalik karena fitrah itu ada di dalam diri dia.
Nah, nanti Allah yang menilai. Saya sudah bekali kamu fitrah iman. Kenapa kamu masih ini? Kenapa kamu tidak ada usaha? Kenapa kamu? Nah, itu nanti disitulah sidang itu akan terjadi di pengadilan itu. Dia akan mengatakan membela diri, misalnya orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Nanti Allah yang akan memutuskan. Kamu selamat. Kamu tidak bisa diterima alasan. Itu Allah. Jadi kalau kita nggak bisa menghakimi sekarang. Saya kira itu Pak. Ini nggak ada air minum Pak. Biasanya ada air minum. Padahal tidak ada air minum, udah mau diminum. Saya kira itu dulu ya. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Selamat melaksanakan ibadah saum. Semoga ibadah saum dan ibadah-ibadah kita makbul, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.